Semua pasti ada manfaatnya, bahkan untuk sebuah permainan judi sekalipun. Wait a minute. Judi online punya manfaat. Naon wae eta? Tepangkeun simkuring Aswal dan selamat datang di segmen Sok Ulik Heula. Karena ketagihan bermain judi online, pemuda bersama seorang rekannya nekat mencuri harta benda orang tua angkatnya. Ditemukan tewas gantung diri di ruang kerjanya oleh anak buahnya. Merekayasa perampokan di tempatnya bekerja. Antara diduga depresi akibat terlilit utang di bank usai kalah bermain judi online, seorang oknum polisi berpangkat Uang puluhan juta rupiah itu dia habiskan untuk bermain judi yang berujung kalah. Theo, seorang pelajar tingkat SMA yang mencuri uang amplop di acara pernikahan. Aduh, banyak banget kasus soal judi sekarang. Mulai dari anak kecil, pelajar, mahasiswa, orang tua, bahkan sampai bupati dan dewan perwakilan rakyat pun diduga terciduk bermain judi. Tapi naon sih manfaatnya? Oke, sebelum lebih jauh lagi, mari kita cari tahu dulu naon sih judi teh. Kalian kenal siapa beliau? Ya, Rhoma Irama, penyanyi dangdut yang populer dari tahun 70-an dengan lagu-lagunya yang khas. Lagunya yang berjudul menyadarkan kita bahwa judi nyatanya bukan sesuatu yang baru di telinga masyarakat. Judi teh ternyata udah ada gening dari zaman kakek uyut kita. Bahkan dari zaman kolonial, zaman Nabi, dan juga zaman-zaman peradaban kuno seperti Mesir, Cina, dan Persia. Adapun bentuk judi itu sendiri biasanya adalah sebuah permainan yang dimainkan dengan adanya beberapa pemain dan diatur oleh bandar judi. Tapi ada juga kok yang tidak diatur oleh bandar. Ngumpul bareng teman, cari pengalaman sama teman-teman sambil makan gorengan Namun yang pasti, dalam perjudian pasti ada yang namanya taruhan. Saat salah seorang pemain memenangkan permainan judi, uang atau taruhan yang dipertaruhkan di awal akan menjadi milik sang pemenang. Lalu, apa untungnya bagi bandar judi? Kela. Bandar teh naonnya? Bandar adalah orang yang memiliki kuasa paling kuat dalam menjalankan bisnis judi. Oleh karenanya, bandar judi akan selalu mendapatkan keuntungan dengan adanya permainan. Ibaratnya gini loh, kalau lu punya kuasa, lu menang. Kela. Jadi kieu, kalau kamu masih berpikir judi itu menguntungkan, pikirkeun deui lah. Kecuali kalau emang udah nggak bisa mikir. Dengan adanya sistem yang menguntungkan sebelah pihak, tentunya bikin banyak dari penjudi mengalami kerugian. Nah, kalau gitu harusnya peminat judi makin berkurang dong, ya kan? Tidak semudah itu. Supaya para pemain tidak kabur, tentunya para bandar judi membutuhkan sebuah strategi agar pemain merasa ketagihan untuk berjudi. Dan strategi yang digunakan biasa kita kenal dengan ketagihan. Mark Griffith, seorang psikolog di Nottingham Trent University yang spesialisnya adalah perilaku kecanduan, mengatakan bahwa penjudi punya banyak motivasi atas kebiasaan mereka itu. Dalam survei terhadap 5.500 penjudi, prospek untuk memenangkan uang banyak adalah faktor terkuat. Tapi kemudian diikuti dengan karena ini menyenangkan dan karena ini seru. Bahkan ketika Anda kalah berjudi, tubuh Anda masih menghasilkan adrenalin dan endorfin. Katanya, ya bisa dibilang bukan hanya di Indonesia, judi ini tentunya sudah ada dari sejak zaman dahulu dengan pola permainan yang beragam di seluruh penjuru dunia. Contohnya, ada poker, kasino, mahjong, atau bahkan permainan yang umum kita lakukan juga bisa menjadi ladang judi. Kembali ke pertanyaan pertama, adakah manfaatnya bermain judi? Jawabannya ya, tentu ada. Yang pasti manfaatnya akan sangat menguntungkan bagi para bandar. Dan tentunya
Hal itu membuatmu makin rajin mencari uang. Kela. Tapi ini hanya untuk bersenang-senang. Apa iya? Kalau kalah dan japo, apa masih mau disebut menyenangkan? Menyenangkan biasanya apabila menang dari permainan. Itu juga jarang. Ya terserah gue dong. Itu kan duit gue. Ya sudah. Kalau emang pola pikir Anda senaif itu, jangan salahkan diri Anda kalau nantinya menyesal karena kerugian dari bermain judi. Contoh kasusnya sudah banyak kok. Kela. Padahal bermain judi sudah diatur dalam pasal 303 KUHP dengan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 542 KUHP. Namun kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian pasal 542 KUHP menjadi tidak berlaku dan diganti dengan pasal 303 KUHP. Namun demikian, penegakan hukum mengenai tindak perjudian tersebut sulit dilakukan, karena perbuatan tersebut dapat dilakukan setiap saat oleh siapapun dan dimanapun, yang seringkali tidak dapat terawasi oleh para penegak hukum. Geus, nama kieu jadi kesimpulanna, stop normalisasi hal yang tidak baik. Judi itu bisa berkembang pesat juga karena salah kita yang terlalu mudah menormalisasikan judi-judi kecil seperti taruhan, lomba yang menggunakan uang pendaftaran sebagai uang hadiah, lotre, dan lain sebagainya. Kalau kamu mau perekonomian kamu membaik, uang kamu banyak, ya belajar dan kerja keras sih solusinya. Jangan malas, apalagi sampai judi. Udah gitu kalah lagi. Bahkan ada yang sampai tega jual rumah orang tua. Apalagi sampai kalau kepikiran jual rumah mertua. Aduh. Huhui. So, you tinggalin segala bentuk perjudian Gak bikin perekonomian kamu sehat. Yang ada malah melarat. Terpercaya. Masih mikir kene? Sok ulik heula. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa support kami terus dengan klik link Saweria di deskripsi, karena berapapun sumbangan kamu sangat berarti untuk Mamang, supaya makin semangat bikin konten-konten bermanfaat lainnya. So jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe channel ini, dan tulis pendapat kamu tentang materi tadi di kolom komentar. See you next video.